Ini sulit dipercaya, Pakistan sebenarnya menggunakan baut untuk menyambung poros belakang yang patah. Gandar belakang dua bagian dipasang hanya dengan 4 baut. Setelah melewati teknik pengelasan yang luar biasa dari sang master, gandar belakang ini mampu menarik beban 50 ton lagi. 3 penjaga di depan saya sedang menarik as roda belakang yang kali ini retak. Karena pengrajin lokal kurang terampil, potong saja menjadi 2. Dia tidak dapat menyambungkannya pada akhirnya. Jadi dia harus berkendara 10 km ke kota. Dia tidak hanya bisa makan makanan cepat saji di kota ini. Bahkan ada master yang lebih terampil. Karena semua permukaan rekahan telah diproses sebelumnya. Jadi tugas bengkel kali ini adalah menyambung keduanya. Karena permukaan pemotongan berada di tengah poros belakang. Oleh karena itu, rangka tengah khusus untuk poros belakang tidak dapat diandalkan. Sang master langsung mengelas Luo Chuan ke titik patahnya. Untuk penyambungan gandar belakang dengan offset 10 langkah. Oleh karena itu, lebih aman untuk mengelas satu di setiap sisi. Kedua bagian poros belakang harus disambung dengan rapat. Sisi lain dari poros belakang juga perlu dilas. Dan posisi pengelasan tidak perlu konsisten dengan sisi yang lain. Kemudian master harus mempertimbangkan posisi pengelasan mur di sisi lain. Hubungkan keduanya pada ketinggian yang sama untuk sementara. Pada saat yang sama, para master di desa juga belajar dengan serius. Pasalnya, fit saat docking merupakan masalah yang sudah lama tidak bisa ia atasi. Saat ini, para ahli di kota terus-menerus menyesuaikan kedua as roda belakang. Karena sulit bagi master lain, maka perlu beberapa saat bagi mereka untuk terhubung. Setelah menyelesaikan, master mengencangkan semua baut pengikat ke bawah. Tujuannya untuk memudahkan penempatan poros belakang lainnya, agar sudut mur tidak mempengaruhi kekencangan baut. Jadi master hanya bisa mengencangkan mur pada bautnya terlebih dahulu. Setelah metode pengukuran ibu jari profesional master, itu dapat dilas. Setelah pengelasan titik sederhana, posisi mur sudah terpasang. Setelah selesai, gunakan kunci pas untuk mengencangkan semua baut. Saat ini, jarak antara kedua as roda belakang perlahan akan mengecil. Kesenjangan antara docking manual dan pengencangan baut jelas tidak ada bandingannya. Setelah mengencangkan semua baut pada tempatnya, diferensial poros belakang telah disambung agar pas. Operasi semacam ini membuat kagum para empu di desa. Rasanya seperti katak di dalam sumur melihat dunia lagi. Saat ini, poros belakang dapat dibalik melalui rangka tengah. Tidak perlu memeriksa posisi kedua baut yang tersisa sama sekali. Pengelasan dapat dilakukan langsung setelah baut dipasang pada tempatnya. Karena poros belakang dua bagian pada dasarnya tidak dapat bergerak saat ini. Setelah semuanya beres, gunakan kunci pas di kedua sisi untuk mengencangkannya ke bawah secara bersamaan. Hanya dengan cara ini tidak akan terjadi penyimpangan pada sisi atas dan bawah akibat pengetatan terlebih dahulu. Kemudian gunakan penggaris baja untuk mengukur bidang cangkang. Untuk menghindari masalah konsentrisitas setelah pengelasan, master juga perlu menggunakan jarum gambar untuk mengukur kepala poros di kedua sisi. Karena baut-bautnya sepertinya tersambung dengan sempurna. Namun, efek penyambungan yang sebenarnya harus diukur agar akurat. Setelah menyelesaikan, las permukaan sambungan gandar belakang. Setelah diperlakukan dengan sangat profesional oleh sang master, kesenjangan internal dan eksternal telah dilas. Pada titik ini, baut pemosisian ini tidak berguna. Setelah dibuka, langsung hancurkan dengan palu, karena merupakan garis lurus, dan letaknya tepat di tengah poros belakang. Jadi sang master mengubah arah retakan pada cangkangnya, tandai dengan karton, berturut-turut langsung menggunakan domba untuk memotong. Potong segitiga. Setelah selesai, gunakan penggiling sudut untuk memoles gerindra di bagian tepinya. Kemudian gunakan sepotong pelat baja terintegrasi untuk memotong. Saat ini koneksinya erat, meskipun ini tampaknya merupakan satu pelat baja yang digantikan oleh pelat baja lainnya. Namun retakan di tengah segitiga sudah hilang. Dengan cara ini, meskipun rusak, ia tidak robek karena cedera lama. Setelah semua pengelasan jahitan selesai, kemudian poles penggalian las. Kemudian poros belakang dua bagian telah disambung dan diperbaiki. Apakah menurut Anda gardan belakang seperti ini